Di tengah hiruk-pikuk kota Bangkok yang tengah bergejolak, sebuah demonstrasi besar-besaran meletus memenuhi jalanan ibu kota Thailand. Massa yang terdiri dari ribuan warga sipil bergerak dalam gelombang protes melawan kebijakan pemerintah yang berencana menggusur pemukiman mereka demi membangun sebuah proyek ambisius bertajuk International Economic Development Plan. Tatkala suasana semakin memanas, seorang tokoh bernama Subat tampil ke depan barisan massa, lantang menyuarakan aspirasi rakyat dengan pengeras suara di tangannya, berharap teriakan-teriakan penuh emosi itu dapat menembus tembok birokrasi yang kokoh. Bersamaan dengan itu, pasukan kepolisian yang awalnya berusaha mengamankan situasi dengan pendekatan diplomatis, kini mulai kewalahan menghadapi gelombang massa yang semakin agresif hingga akhirnya terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara hingga ke manusia. Di tengah kekacauan yang melanda, sosok Wan Chai, seorang paramedis berdedikasi tinggi, bergerak gesit di antara kepulan asap gas air mata dan desingan peluru. Dengan sigap, ia memberikan pertolongan kepada para korban yang berjatuhan, mengabaikan resiko yang mengancam keselamatannya sendiri. Seketika situasi berubah drastis ketika terdengar perintah evakuasi bagi seluruh tim medis, menyusul informasi bahwa sebagian warga telah menggunakan senjata api dalam aksi perlawanan mereka. Alih-alih mengikuti instruksi untuk mundur, Wan Chai justru bergegas menghampiri seorang korban tembakan yang tergeletak tak berdaya, membuat rekannya yang bernama Pon terpaksa mengikuti langkahnya demi memastikan keselamatan temannya. Dalam upaya menghindari kerumunan massa yang semakin tak terkendali, Wan Chai terpaksa menyembunyikan diri di sebuah bangunan tua yang tampak kosong. Namun takdir seolah mempermainkannya tatkala ia justru menemukan sekelompok gangster lokal yang dipimpin oleh seorang pria bernama Rico, sosok bengis yang tanpa ragu menghabisi nyawa seorang petugas kepolisian tepat di hadapannya. Dengan tatapan dingin penuh ancaman, Rico lantas memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Wan Chai yang kini menjadi saksi mata atas kebrutalannya. Beberapa hari berselang setelah insiden berdarah tersebut, Wan Chai yang telah mendapatkan perawatan medis bergegas mengunjungi Pon di rumah sakit. Rekannya yang mengalami luka bakar serius akibat kejadian nahas itu, dan bersamaan dengan itu, ia pun harus menghadapi interogasi dari pimpinan terkait kronologi yang menyebabkan Pon terluka parah. Alih-alih mengarang alibi demi menyelamatkan karirnya, Wan Chai dengan lugas mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengajak Pon kembali ke zona konflik sebelum insiden tak terduga itu terjadi. คำสั่งและพาทีมเข้าไปโดยพลการเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมเองครับ พี่พาปอนเข้าไปทำไม พี่รับผิดชอบหนูกับลูกไม่ได้ด้วยซ้ำ Kini, kehidupan Wan Chai telah berubah drastis menjadi seorang kurir pengantar makanan yang mengandalkan motor tuanya sebagai mata pencaharian. Setiap kali berpapasan dengan korban kecelakaan di jalanan, hatinya seketika tergerak untuk menolong, mengingatkannya akan panggilan jiwa sebagai tenaga medis yang kini hanya bisa ia simpan dalam kenangan. Namun, realita kehidupan memaksanya untuk tetap bertahan dengan profesi barunya, mengingat tanggung jawabnya untuk menafkahi istri Pon selama rekannya itu masih terbaring di rumah sakit. ฮัลโหลเจ๊กับพรุ่งนี้หนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่เช้าเลย Sementara itu, di sudut lain kota Bangkok,
seorang pembunuh bayaran profesional bernama Sin menerima misi baru yang menjanjikan, menculik target yang dinilai memiliki bayaran tinggi. Setelah menerima uang muka yang tidak sedikit, Sin bersama 2 orang komplotannya segera menyusun strategi untuk melancarkan aksi penculikan yang telah dirancang dengan sangat cermat. เท่าไหร่ 2 ล้าน เอ้าที่พวกมึงเห็นเนี่ยมันจะถึงลานจอดถ้ามึงอยากรู้ก็ท Target mereka adalah anak W, seorang pejabat tinggi yang diduga menjadi dalang di balik kerusuhan demonstrasi beberapa waktu lalu. Pejabat berpengaruh ini memiliki seorang putri bernama Maya yang mengidap penyakit jantung ringan dan rutin menjalani pemeriksaan medis. Pada hari yang telah ditentukan, Wi bersama para pejabat lainnya mengadakan pertemuan koordinasi terkait proyek pembangunan di sebuah area rumah sakit. Lokasi yang tanpa mereka sadari telah dipilih sebagai tempat eksekusi rencana Sin. 110大队นะค่ะได้เลยรอรับของได้เลยครับ45วิจริงเหรอพี่มาทันด้วยว่ะ ำไปกับกูแล้ว กาดขึ้นไป3 คน ย้ายลงจากเปลได้ Di tengah proses pelarian yang menegangkan, Sin yang sebelumnya terkena tembakan pada bagian perut mengalami komplikasi serius. Infeksi yang menyebabkan paru-parunya mengembung secara mengkhawatirkan. Menyaksikan pamannya dalam kondisi kritis, Bon yang panik memohon bantuan kepada Maggie. Namun mengingat statusnya yang masih magang, Maggie mengaku belum memiliki kompetensi untuk menangani kasus emergensi seperti ini. Dalam situasi genting tersebut, Wan Chai yang memiliki latar belakang sebagai paramedis berpengalaman mengambil inisiatif memberikan instruksi detail kepada Maggie untuk melakukan dekompresi menggunakan jarum suntik pada area paru-paru Sin. Belum usai dengan tantangan medis yang mereka hadapi, masalah baru muncul ketika rombongan terpaksa berhenti di lampu merah. Komeng yang terus mengawasi dari belakang mendeteksi bahwa pengawal Maya telah menggunakan penyamaran sebagai strategi pengejaran untuk menghindari kecurigaan. มึงจะมาซื้อพวงอะไรกัน เฮ้ย Situasi semakin mencekam ketika polisi mulai terlibat dalam pengejaran. Di bawah ancaman moncong senjata Sin yang siap memuntahkan peluru kapan saja, Wan Chai tak memiliki pilihan lain selain membantu kelompok kriminal ini lolos dari kepungan aparat. Di sisi lain, Komeng dengan perhitungan yang dingin melancarkan serangan mematikan terhadap 2 mobil pengawal, menghabisi mereka tanpa ragu. ว่าพี่ สถานการณ์ไงบ้าง1ทั้งเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนจ้างพวกมันแล้วก็อยาก Sementara itu, 1 unit mobil yang masih gigih melakukan pengejaran memaksa Sin untuk terlibat dalam baku tembak sengit. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran, mereka sempat menarik napas lega. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Akibat pertempuran yang baru saja terjadi, Wan Chai terkena tembakan tepat di bagian samping perutnya, membuat kendali mobilnya goyah hingga terpaksa memasuki kawasan demo untuk mencari tempat berlindung.
Memasuki area yang seolah terlupakan oleh pemerintah, mereka disambut pemandangan yang menyayat hati. Kondisi warga yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Para penduduk yang mengira rombongan Wancai sebagai tim medis segera mengerubungi mereka, berharap mendapatkan pertolongan dan obat-obatan. Di tengah kekacauan tersebut, seorang anak kecil dengan lincah mengambil kalung milik Maya, sebuah aksesori yang ternyata berfungsi sebagai alat pelacak pemberian ayahnya. Dalam upaya membubarkan kerumunan yang semakin tak terkendali, Bond melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tindakan tersebut sontak memancing amarah Shin yang segera menegur keras keponakannya itu. Memanfaatkan situasi kacau yang sedang berlangsung, Wancai dengan cermat memberikan obat kepada seorang gadis kecil sambil diam-diam menyusun rencana pelarian bersama Maggie dan Maya. Namun Maya berhasil melepaskan diri, justru berlari semakin dalam ke kawasan kumuh dengan Bond yang terus membuntuti. Tanpa disangka, pelarian mereka membawa mereka pada sebuah rahasia kelam, markas para gangster yang terlibat dalam berbagai kejahatan terorganisir. Di balik tembok-tembok kusam itu, terungkap jaringan kriminal yang mengelola peredaran obat terlarang, eksploitasi pekerja wanita, hingga praktik perdagangan organ manusia yang mengerikan. Lebih mencengangkan lagi, terdapat sosok Jack, seorang petugas medis korup yang bertugas mengangkut dan membedah jasad untuk diambil organnya. Meski telah lama menjalin kerjasama, hubungan antara Jack dengan Rico, sang ketua gangster, kerap diwarnai ketegangan akibat persoalan pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan. Bersamaan dengan itu, Nat, kepala pengawal Maya, berhasil mengumpulkan berbagai informasi krusial terkait identitas para penculik. Namun, sebuah kesalahpahaman fatal terjadi tatkala ia mengidentifikasi Bond, keponakan Shin, sebagai bagian integral dari kelompok penculik tersebut. Setibanya di lokasi, kalung Maya dibawa ke markas Rico yang tersembunyi di sudut kota. Kronologi ini bermula ketika kalung milik Maya yang dicuri oleh seorang anak jatuh ke tangan Roeng, adik kandung Rico. Dengan karakternya yang licik dan manipulatif, Rico tanpa ragu mengakhiri nyawa Mireya. Di tempat terpisah, Wancai dan Maggie tengah melakukan pencarian intensif terhadap Maya yang dipastikan masih berada di sekitar area tersebut. Namun kondisi Shin kembali memburuk dengan drastis hingga mengalami kesulitan bernapas yang mengancam nyawa. Wancai yang sejatinya memiliki naluri kemanusiaan yang tinggi, kali ini terpaksa mengabaikan dorongan untuk menolong setelah mendengar saran rasional dari Maggie. Dengan berat hati, mereka berdua melanjutkan misi pencarian Maya. Takdir kembali mempertemukan mereka dengan anak buah Rico yang memang sedang melakukan pengejaran. Dalam upaya menghindari konfrontasi dengan kelompok Rico, Wancai dan Maggie bergegas memasuki sebuah ruangan tersembunyi, di mana mereka bertemu dengan penduduk lokal yang menawarkan bantuan. Namun pertolongan tersebut ternyata tidak cuma-cuma. Mereka harus menyerahkan barang berharga sebagai kompensasi. Terjebak dalam situasi tanpa pilihan, keduanya terpaksa memenuhi persyaratan tersebut demi mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Sementara itu, Shin yang terbaring lemah dikejutkan oleh kedatangan Komang yang langsung mengambil tindakan membuka jalur pernapasannya. Dengan nada penuh otoritas,
Komeng mengatakan bahwa mulai saat itu ia akan mengambil alih kepemimpinan tim, mengklaim bahwa Shin telah menciptakan kekacauan yang tidak perlu dalam misi mereka. วัวของไปส่งตามกำหนดแน่ครับเฮียหานมันอยู่ไหนวะกูไม่รู้ Maya yang berada dalam kondisi putus asa mencoba mencari pertolongan hingga berjumpa dengan seorang wanita paruh baya yang nampak bersimpati. Namun harapannya segera sirna tatkala wanita tersebut justru menyerahkannya kepada anak buah Riko. Beruntung Bon yang telah melacak keberadaannya membebaskan Maya sekaligus menyelamatkan anak-anak lain yang menjadi korban eksploitasi di tempat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, Wancai dan Maggie yang bersembunyi di dalam mobil secara tidak terduga bertemu dengan anak buah Sumat. Mereka rupanya sedang mencari bantuan medis yang mendesak. Bersamaan dengan itu, situasi menjadi semakin rumit ketika Nat beserta rekan-rekannya tiba di lokasi. Lột rốt con.ไม่มีซิม แพทย์อ่ะหัวหน้าผมต้องการตัวพวกมึงอย่าเสือก Berbarengan dengan kemunculan Komeng yang melancarkan serangan menggunakan gas air mata. Akibat kekacauan tersebut, Wancai dan Maggie kembali jatuh ke tangan Shin yang dengan tegas memerintahkan keduanya untuk memprioritaskan pengobatan lukanya sebelum melakukan tindakan lain. Shin kemudian mengajukan sebuah tawaran yang sulit ditolak, sebuah kesepakatan kerjasama dalam pencarian Maya dengan imbalan yang sangat menggiurkan, membuat kedua sandera tidak memiliki pilihan selain menyetujui. Sementara itu di markas, Riko yang baru mengetahui kematian adiknya tengah dikuasai amarah yang membara. Ia bersumpah akan melancarkan pembalasan dendam tanpa memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul. โอชักของปลาแซลมอน กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ทุกๆเรื่อง ไว้ดูแลน้องกูดิ เอง Nat yang semakin gelisah karena tidak kunjung mendapat kabar dari anak buahnya yang telah lebih dulu tiba, mengalami keterkejutan hebat tatkala menyadari bahwa sosok yang baru dibacok oleh Jack adalah salah satu orang kepercayaannya. Tanpa membuang waktu, ia segera meminta untuk diantar ke markas Riko, sang penguasa de facto wilayah tersebut. มึงได้ศพนี้ไม่ได้เงินเคหะเนี่ย Luka batin yang menganga masih terus menghantuinya hingga kini, membuatnya kerap mengalami serangan kecemasan yang menghambat ambisinya untuk menjadi sosok yang ditakuti dalam dunia kriminal. ออกมานี่เลย ก็บางโลกอะมันมาทวงหนี้แม่เราตายหมด จากนั้น Setelah menyusun strategi dengan cermat, Shin bersama timnya memulai operasi untuk menjebak kelompok Riko. Wancai mengambil inisiatif beresiko dengan menaiki ambulans dan mengaktifkan sirine sebagai umpan untuk mengekspos keberadaan mereka. Bon yang mengawasi dari ketinggian gedung segera menangkap sinyal tersebut dan bergegas membawa Maya menuju titik ekstraksi yang telah ditentukan. Sementara itu, Riko yang terbakar dendam atas kematian adiknya terlibat dalam baku tembak sengit yang memaksa Wancai untuk mengambil tindakan defensif, melindungi Maya sambil membawanya ke dalam ambulans. Situasi semakin mencapai titik klimaks ketika pasukan kepolisian tiba-tiba muncul dan mengajak Bon untuk segera meninggalkan area konflik. Riko beserta pasukannya melancarkan pengejaran tanpa henti, bahkan hingga membuat ambulans yang mereka gunakan tidak lagi dapat dioperasikan.
แต่เด็กต้องเป็นของกู Meski berhasil lolos dari cengkeraman Riko, keadaan justru berbalik menjadi lebih berbahaya ketika Komeng tiba-tiba mengambil Maggie sebagai sandera, mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Maya tidak diserahkan. Namun, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Komeng justru menunjukkan sisi brutalnya dengan berniat menghabisi Sin, mantan pemimpinnya sendiri. เป็นไรไหม เป็นไรไหม งั้นกูยิงไอ้เด็กนี่ให้ตายหาไปเลยดีไหม ไม่อยากไปแล้วอะ Takdir seolah mempermainkan Riko tatkala ia kembali ke markasnya, hanya untuk berpapasan dengan Nat dan pasukannya yang telah menanti. Tanpa basa-basi, Nat langsung mengumpulkan Riko beserta anak buahnya di sebuah kandang babi yang kumuh. Sebelumnya, Nat telah mengetahui bahwa seluruh anak buahnya telah dibantai secara keji oleh geng Riko, membuatnya memutuskan untuk mengeksekusi pembalasan dendam saat itu juga. Dengan tekanan yang semakin intens, Nat menuntut Riko untuk mengungkapkan keberadaan Maya. Terpojok namun tetap licik, Riko menawarkan sebuah kesepakatan yang menggiurkan. Ia akan menemukan gadis yang mereka cari sekaligus menghabisi Sumet dan pengikutnya dengan satu syarat. Bisnis ilegalnya dibiarkan tetap beroperasi tanpa gangguan. Tawaran tersebut rupanya menarik minat Nat yang kemudian menyetujui aliansi ini. Namun di luar perhitungan mereka, salah seorang anak buah Riko yang berhasil selamat diam-diam membocorkan informasi kepada Sumet. Ia mengungkapkan rencana Riko untuk memanfaatkan para demonstran sebagai kambing hitam dalam operasi penculikan, memberikan legitimasi bagi polisi untuk menghabisi mereka semua. Informasi sensitif ini dengan cepat menyebar hingga mencapai telinga pejabat tertinggi yang ternyata adalah sosok yang dikenal sebagai si ibu mantan atasan Wancai semasa karirnya sebagai paramedis. แล้วโยนความผิดให้สุเมธเรื่องเด็กเราจะเอายังไงดีคะ Bersamaan dengan itu, Nat melakukan komunikasi langsung dengan atasannya, yang tak lain adalah ayah Maya sendiri, untuk memaparkan strategi yang telah disusun. เพื่อเรียกกระต่ายแก้แค้น Rencananya adalah menciptakan narasi bahwa Sumet dan kelompoknya lah yang telah menculik Maya sebagai bentuk balas dendam sekaligus upaya pemerasan. Tanpa membuang waktu, anak buah Riko mulai melaksanakan rencana provokasinya, menembak seorang demonstran secara diam-diam lalu menyebarkan isu provokatif bahwa polisilah yang telah melakukan penembakan tersebut. Sementara itu, Wancai dan kelompoknya berjumpa dengan Jut, seorang pria yang mengaku sebagai ayah dari gadis kecil yang pernah menerima pertolongan medis dari Wancai. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, Jut menawarkan untuk membawa mereka ke sebuah pemukiman yang terisolasi dari zona konflik. Di lokasi tersebut, Maggie menunjukkan keahliannya dengan membantu seorang wanita yang terluka, membuat sang pasien memandangnya penuh kekaguman layaknya sosok malaikat penolong. Namun di balik kebaikan yang ditunjukkan, Jut ternyata menyimpan agenda tersembunyi. Ia mengambil foto mereka untuk diserahkan kepada Riko, mengungkap identitasnya sebagai bagian dari jaringan kriminal tersebut. Ketegangan mencapai klimaks ketika Maya, yang sebelumnya bertemu dengan si anak kecil, mengungkapkan bahwa Jut bukanlah sosok ayahnya si anak เด็ก tersebut. คนนั้นไม่ใช่พ่อเขา Menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap, Sin yang dikuasai amarah spontan mencekik Jut menggunakan ikat pinggangnya. Suara pergulatan tersebut mengundang perhatian anak buah Riko yang tengah berjaga di ujung terowongan, memaksa Wancai dan yang lainnya untuk mencari tempat persembunyian. Meski berhasil mengelabui para pengejar, Sin tiba-tiba menerima kabar mengejutkan dari atasannya. Misi yang diberikan telah dibatalkan secara sepihak di tempat lain. Bersamaan dengan itu, Nyonya Susan mengadakan pertemuan darurat dengan kelompok yang terlibat dalam bisnis ilegal, mengungkap kecemasannya bahwa tindakan Riko yang mengkambing hitamkan Sumet berpotensi membahayakan operasi bisnis mereka akibat meningkatnya pengawasan polisi. Berhadapan dengan ancaman terhadap operasi bisnisnya, Nyonya Susan dengan sigap menginstruksikan anak buahnya
untuk melakukan pembersihan total, menghapus seluruh jejak dan mengenyahkan setiap saksi yang berpotensi membongkar aktivitas terlarang mereka. Sementara itu, Wan Chai dan kelompoknya yang berupaya mencari jalan keluar melalui terowongan dikejutkan oleh runtuhnya struktur bangunan yang tiba-tiba. Tatkala kesadaran kembali menghampiri, Wan Chai tanpa ragu melakukan CPR pada Sin yang terbaring tak sadarkan diri akibat tertimpa reruntuhan. Meski Maggie berulang kali mendesaknya untuk berhenti, tekad Wan Chai tetap tak tergoyahkan. Kesungguhannya dan dedikasinya dalam menyelamatkan nyawa, bahkan nyawa seorang kriminal, membuat hati Maggie tersentuh hingga akhirnya ia pun turut membantu proses CPR hingga Sin kembali mendapatkan kesadarannya. Mereka akhirnya berhasil keluar dari terowongan, namun terjebak dalam kekacauan demonstrasi hingga terpisah. Wan Chai akhirnya bisa berkumpul kembali dengan yang lain. Namun situasi memburuk saat anak buah Nat yang menyamar sebagai polisi menyadari keberadaan mereka. Para polisi gadungan itu berniat menghabisi mereka sesuai instruksi. Dalam kekacauan, Wan Chai dan Maggie membawa Maya pergi. ทุกอย่างที่เกิดกูอยากจะให้พ่อกับแม่ Anak buah Rico muncul, memberikan tembakan bertubi-tubi. Maggie mengorbankan diri menahan pintu meski nyawanya terancam. Wan Chai, Sin, dan Maya berhasil kabur, meminta pertolongan pada Jack tanpa mengetahui ia komplotan Rico. Rico dan anak buahnya datang membuat Sin menyuruh Wan Chai mengambil pistol cadangan untuk melindungi Maya. Wan Chai dan Maya melarikan diri dengan ambulans, hendak menjemput Sin. Sin meminta Bon bersembunyi agar tidak menjadi target Rico. Di dermaga, Wan Chai menggunakan ambulans sebagai umpan untuk anak buah Rico. Setelah Rico dan kelompoknya dikalahkan, Nat muncul dan menembak Sin. Lantas membawa mereka keluar dari sana. Di perjalanan, Maya yang curiga karena Nat tidak langsung membawanya pulang, ia mengaku berencana membawanya ke tempat ayahnya sendiri. Sin yang terus didesak memberitahu lokasi bosnya tetap bungkam karena misi memang sudah dibatalkan. Nat yang kesal akhirnya mengeksekusi Bon.
Mereka pun dibawa ke sebuah gedung. Nat yang berniat menghabisi mereka bertiga tanpa diduga. คืนพ่อเขาให้ได้ Sin pun berhasil menghabisi anak buah Nat. Walaupun Sin tidak bisa bertahan karena kondisi luka-lukanya. Namun suara tembakan menarik perhatian gangster setempat. Nat yang mengaku sebagai polisi, namun gangster tidak gentar saat mereka hendak menghabisi Wancai dan Maya. Seorang anggota gangster berkursi roda menghentikan mereka, mengenali Wancai sebagai penyelamatnya saat kerusuhan, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata Maggie juga selamat berkat bantuan para warga. Setelah malam itu, protes mereda. Warga bergotong royong membersihkan kawasan yang telah rusak. Melihat solidaritas mereka, pemerintah akhirnya membatalkan proyek itu. Wancai juga menerima penghargaan atas keberaniannya menyelamatkan nyawa. Beberapa hari kemudian, Maggie kembali bekerja seperti biasa dengan Wancai di sampingnya. Mereka menjalani hidup baru bersama, saling mendukung dan melengkapi. Cerita pun selesai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya, subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar alur cerita film, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena setiap cerita punya makna yang berbeda. Bye-bye, terima kasih sudah menonton.